Halo guys, selamat datang kembali di channel Layretak 23. Pada video kali ini saya akan menceritakan kembali alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Mechanic. Film ini dirilis tahun 2011 yang diperankan oleh Jason Statham. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang baru turun dari pesawat jet pribadinya dan dijemput oleh beberapa orang anak buahnya. Setelah itu, mereka berangkat menuju rumah pria tersebut. Setibanya di sana, pria itu memutuskan untuk berenang di kolam pribadinya dan dikawal oleh beberapa orang anak buahnya. Saat sedang berenang, pria itu tidak sengaja melihat sebuah jam tangan yang berada di dasar kolam. Dia pun memutuskan untuk mengambil jam tangan itu. Tiba-tiba dia diserang hingga membuat dia tewas karena kehabisan nafas. Kemudian diperlihatkan pelaku penyerangan tersebut, yaitu seorang pria bernama Arthur Bishop. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Lalu Arthur pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Dan film pun dimulai. Diperlihatkan Arthur yang bertiba di suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat dia menitipkan speedboat miliknya. Dan ada seorang pria tua bernama Henry, dia adalah teman Arthur sekaligus penjaga di tempat itu. Setelah itu, Arthur pun pergi ke rumahnya sekaligus tempat persembunyiannya. Setibanya di rumah, Arthur pun membakar berkas-berkas yang sudah dia siapkan sebelum melakukan aksinya. Keesokan harinya di suatu restoran, Arthur bertemu dengan seorang temannya bernama Harry. Harry merupakan orang yang mempekerjakan Arthur. Di sini, Arthur mengatakan pada Harry kalau semuanya sudah beres. Kemudian Harry mengatakan bahwa Arthur sangat lengkap dan benar-benar mesin pembunuh. Setelah mendapatkan uangnya, Arthur pun pergi untuk bersenang-senang. Keesokan harinya, Arthur mendapat pesan untuk sebuah tugas dan hal itu membuat dia terkejut karena targetnya adalah temannya sendiri yaitu Harry. Karena masih ragu, Arthur pun menghubungi seseorang dan menanyakan tentang hal tersebut. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang itu. Setelah itu, Arthur bertemu dengan salah seorang petinggi dari perusahaan tempat dia bekerja sebagai pembunuh bayaran. Dan orang itu bernama Dean. Lalu Dean menjelaskan pada Arthur tentang permasalahan ini bahwa 6 bulan yang lalu mereka dari perusahaan mengirim 5 agen untuk menyelesaikan misi dengan menyingkirkan target yang berada di Afrika Selatan. Namun, kelima agen itu semuanya terbunuh. Lalu Dean mengatakan bahwa hanya ada 2 orang yang mengetahui misi itu secara pasti, yaitu dia dan Harry. Dia juga mengatakan kalau Harry telah menjual rahasia itu. Lalu Dean memberikan Arthur waktu 48 jam untuk melakukan tugasnya. Dan mau tidak mau, Arthur pun harus melakukannya. Malam harinya dengan penuh pertimbangan, Arthur pun melakukannya. Dia menelpon Harry dan mengatakan pada Harry untuk keluar dari gedung itu karena akan ada yang mengunjunginya yaitu Dean. Mendengar hal itu, Harry pun bergegas pergi meninggalkan tempat itu sambil mengikuti instruksi dari Arthur. Hingga akhirnya dia tiba di tempat parkir. Setibanya di tempat parkir, Harry terkejut melihat mobilnya sudah ada di situ dan ternyata itu adalah rencana Arthur menyingkirkan Harry agar tidak diketahui anak buahnya. Harry yang menyadari hal itu, dia pun mengeluarkan pistol dari tasnya, namun dia tidak menembak Arthur. Dia malah menembak mobilnya. Dan kemudian dia memberikan pistol itu pada Arthur agar pembunuhan itu terlihat seolah-olah adalah aksi pencurian mobil. Dan dengan berat hati, Arthur pun membunuh Harry. Scene berpindah di tempat pekuburan. Diperlihatkan seorang pria yang berdiri di depan makam Harry. Dan pria itu adalah Stephen, anak Harry. Lalu dia bertemu dengan Arthur dan meminta Arthur untuk mengantarnya ke rumah ayahnya. Malam harinya diperlihatkan Steve yang berada di dalam mobil,
Lalu seorang pria datang menodongkan pistol kepadanya. Namun Steve menghajar pria itu. Saat dia ingin menembaknya, tiba-tiba Arthur datang dan mencegah hal itu. Kemudian Arthur menyuruhnya pergi dari situ. Keesokan harinya, Steve kembali bertemu dengan Arthur dan meminta Arthur untuk mengajarinya apa yang dia tahu, yaitu membunuh. Steve juga mengatakan pada Arthur bahwa ayahnya adalah mentornya, jadi dia berhutang pada ayahnya. Tapi karena ayahnya sudah meninggal, jadi Arthur sekarang berhutang padanya. Namun Arthur menyuruh Steve pulang. Setibanya di rumah, Arthur sedang memikirkan perkataan Steve sambil memegang foto Harry. Kemudian Steve dihubungi oleh Arthur dan mengatakan Veronica Street jam 7 pagi besok. Keesokan harinya, Steve bertemu dengan Arthur di tempat yang dijanjikan, yaitu tempat penjualan hewan peliharaan. Mereka berdua mencari seekor anjing berjenis Chihuahua sambil berbincang tentang apa itu mekanik, yaitu orang yang menyelesaikan masalah sesuai perjanjian, seorang pembunuh bayaran dengan target yang sudah ditentukan. Setelah mendapatkan anjing yang sesuai kriteria, mereka pun pergi dari situ dan Arthur meminta Steve untuk mengajak anjing itu jalan, memberi makan dan jadikan teman baiknya. Keesokan harinya, Steve pun memulai aktivitasnya sesuai instruksi dari Arthur. Mulai dari membawa anjing itu ke kedai kopi, memesan kopi hitam, duduk dekat jendela, dan menyelesaikan sudoku yang ada di koran. Hal itu dilakukan Steve selama 3 minggu ke depan. Arthur juga melatih kemampuan menembak Steve dan memberikan beberapa daftar yang harus Steve pelajari. Setelah itu, mereka berdua pergi ke suatu tempat menemui seorang pria dan Arthur membunuh pria itu di depan Steve. Kemudian, saat berada di rumah, Arthur menunjukkan berkas pria tersebut kepada Steve, dan pria itu adalah seorang penjual senjata ilegal. Kemudian Arthur memberikan Steve tugas pertamanya, seorang pria yang berada di kedai kopi selama beberapa hari dengan Steve. Pria tersebut juga merupakan seorang pembunuh bayaran, dan dia mempunyai 2 kelemahan, yaitu anjing Chihuahua dan seorang pria muda, karena dia adalah gay. Dengan rencana yang sudah mereka buat kurang lebih 3 minggu, akhirnya pria itu mempercayai Steve dan berencana membunuh pria itu saat berada di bar dengan memasukkan cairan kimia yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Saat berada di bar, Steve tidak mengikuti rencana yang sudah Arthur siapkan karena dia ingin membuktikan dirinya. Kemudian Steve mengikuti pria itu ke rumahnya, meskipun hal itu sudah diperingatkan Arthur agar tidak pergi dengan pria itu. Setibanya di rumah, pria itu berencana memulai aksinya. Namun Steve pun langsung menyerangnya dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Karena ukuran badan yang tidak sebanding, Steve pun kewalahan melawan pria itu. Namun dengan susah payah, akhirnya Steve berhasil membunuh pria itu. Scene berpindah ke Arthur yang berada di bandara untuk mengambil sebuah paket yang berisi sejumlah uang dan berkas target selanjutnya. Saat berada di rumah, Arthur dan Steve mempersiapkan rencana untuk membunuh target berikutnya, seorang pria bernama Andre Falk, yang mengaku dirinya sebagai nabi baru. Setelah mempelajari semua berkasnya, mereka berdua memulai aksinya untuk membunuh Falk. Mulai dari memata-matainya, hingga akhirnya mereka berdua mendapat kesempatan dan langsung membunuh Falk. Hey, get the scope. Put it down this one. For mine, parishioners, for mine. Let's go. Anak buah Falk merasa curiga dengan kejadian itu, memerintahkan bawahannya untuk memeriksa dinding yang ada di balik cermin. Karena hampir ketahuan, Steve pun langsung menembak pria itu tepat di kepalanya, dan terjadilah baku tembak di tempat itu yang mengakibatkan kekacauan. Kemudian mereka berdua berhasil meloloskan diri dari tempat itu. Kemudian saat Arthur berada di bandara, tanpa sengaja dia melihat seorang pria yang sebelumnya pria itu sudah tewas dari berkas yang Dean berikan. Tanpa pikir panjang, Arthur pun mengikuti pria itu sampai ke dalam sebuah bus. Arthur bertanya pada pria itu
mengapa dia masih hidup, karena terakhir kali dia melihat pria itu dengan peluru di kepalanya. Dia juga bertanya siapa yang membayarmu. Kemudian pria itu mengatakan bahwa Dean memberinya banyak uang untuk membunuh timnya, lalu memalsukan kematiannya, dan menuduh Harry sebagai orang yang membocorkan rahasia dan bertanggung jawab dalam hal ini. Dari sinilah Arthur mengetahui kebenarannya. Ternyata selama ini pengkhianatnya adalah Dean. Kemudian terjadilah perkelahian antara mereka berdua, hingga akhirnya Arthur berhasil membunuh pria itu. Scene berpindah ke Arthur yang tiba di tempat dia menitipkan speedboat miliknya. Di sini dia merasa ada yang aneh karena tidak biasanya Henry tidak berada di situ. Tiba-tiba beberapa orang bersenjata datang untuk membunuh Arthur. Namun dengan mudah Arthur membunuh mereka semua. Kemudian Arthur melihat ternyata Henry sudah dibunuh. Lalu Arthur mengambil HP dari salah seorang pria yang dia bunuh. Kemudian dia menghubungi Dean dan mengatakan, "Ini tanda yang buruk untukmu." Di tengah perjalanan ke rumah, Arthur menghubungi Steve yang berada di rumah, dan ternyata sudah ada beberapa orang pria di rumah itu dan menodongkan pistol ke arah Steve. Lalu Arthur mengatakan pada Steve bahwa di sebelah kiri sofa ada sebuah pistol yang siap digunakan. Tanpa pikir panjang, Steve pun membunuh pria-pria itu. Arthur yang tiba di sana langsung menyuruh Steve untuk mengambil semua senjata dan membawanya ke speedboat. Sementara itu, Arthur mencari informasi tentang keberadaan Dean dari pengawal pribadinya. Di sisi lain, Steve tidak sengaja menemukan pistol milik ayahnya yang digunakan Arthur saat membunuh Harry. Dan dari sinilah Steve mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Kemudian mereka berdua mendatangi rumah pengawal pribadi Dean bernama Vince, dan tanpa basa-basi Steve pun langsung menembaki kaki pria itu. Mereka berdua mengancam untuk mendapatkan informasi di mana keberadaan Dean. Namun Vince masih bungkam, hingga akhirnya Arthur mengancam akan memotong tangan putrinya. Melihat hal itu, akhirnya Vince memberitahu keberadaan Dean, yaitu sebuah gedung Golden Plaza nomor 300. Dean yang berada di tempat persembunyiannya mendapatkan telepon dari Arthur yang mengatakan bahwa dia telah mengetahui keberadaannya. Dean yang merasa panik menyuruh anak buahnya untuk melacak telepon itu. Lalu anak buahnya mengatakan itu berasal dari ruang atas. Dean pun meminta anak buahnya untuk membawanya keluar dari tempat itu. Di sisi lain, Arthur dan Steve sudah bersiap untuk menghabisi Dean. Dean yang mendapat pengawalan ketat pergi meninggalkan gedung itu, dan hal itu pun berjalan sesuai rencana mereka berdua. Kemudian pembantaian pun dimulai hingga akhirnya tersisa Dean, dan mereka berdua menghujaninya dengan tembakan. Scene berpindah saat mereka berdua dalam perjalanan. Mereka berbincang dan berencana untuk menghilang dan menggunakan identitas baru. Saat Steve mengambil air minum, Arthur tidak sengaja melihat pistol milik Harry sudah ada pada Steve, dan Steve berencana untuk balas dendam. Mendengar hal itu, Arthur mulai curiga dan waspada terhadap Steve. Kemudian mereka berdua mampir untuk mengisi bahan bakar kendaraan. Steve yang turun dari mobil bertanya pada Arthur kalau dia menginginkan sesuatu. Arthur berkata tidak. Steve pun pergi ke belakang mobil untuk mengisi bahan bakar. Kemudian dia kembali dan berkata pada Arthur, kesempatan terakhir. Arthur hanya menjawab dia baik-baik saja. Lalu Arthur meminta maaf pada Steve atas semua yang telah terjadi. Namun Steve mengatakan dia tidak mengerti dan dia tidak peduli. Setelah itu Steve sengaja menumpahkan bensin dan berencana untuk membunuh Arthur. Kemudian dia menembakkan pistol milik ayahnya tepat ke tangki mobil hingga membuat mobil itu pun meledak. Setelah itu Steve kembali ke rumah Arthur, kemudian mengambil mobil Arthur. Saat mobil baru berjalan, dia menemukan sebuah kertas yang berisi pesan dari Arthur. Namun dia hanya tertawa. Kemudian mobil itu meledak bersama dengan rumah Arthur. Di sisi lain, mereka yang memeriksa CCTV menemukan bahwa Arthur berhasil selamat, dan benar saja
Di akhir film diperlihatkan Arthur yang pergi meninggalkan tempat itu. Dan film pun selesai.